Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo Sobat FTIP, perkenalkan nama saya Nutrina Konita sebagai mahasiswa Teknologi Pangan 2019. Bertemu lagi kita di Ayo Kenal FTIP, di mana di sini kita akan membahas seputar Fakultas Teknologi Industri Pertanian, yaitu jurusan-jurusan ada di FTIP ini. Seperti yang kita tahu bahwa di FTIP ini ada 3 jurusan, yaitu ada Teknologi Pangan, Teknik Pertanian, dan juga Teknologi Industri Pertanian. Nah, kali ini kita di sini akan membahas seputar teknologi pangan. Mungkin adik-adik di sini memiliki banyak-banyak pertanyaan di kepala adik-adik mengenai teknologi pangan. Nah, di sini kita akan membahas dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan adik-adik tersebut nih. Karena di sini nantinya akan membahas seputar kegiatan akademik, non-akademik, kemahasiswaan, dan lain sebagainya di teknologi pangan Unpad ini. Nah, tapi saya tidak akan sendirian di sini, karena saya di sini akan ditemani oleh Kepala Departemen dari Teknologi Industri Pangan yang akan memaparkan perihal program studi teknologi pangan, yaitu Bapak Bambang Nur Hadi. Mungkin boleh nih kita langsung saja ngobrol-ngobrol bersama dengan Bapak Bambang. Halo Bapak. Halo, Teh Nasrina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Pak Bambang gimana? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Hmm. Oke, mungkin boleh bercerita nih Pak, pengalaman Bapak di teknologi pangan Unpad ini Pak. Ya, alhamdulillah saya sudah di teknologi pangan ini sudah 22 tahun ya, kan. Ini sudah cukup lama, sudah banyak sekali perkembangan-perkembangan yang kita raih gitu ya. Dan mungkin nanti bisa kita share kepada sobat-sobat FPIP yang ingin mengenal lebih jauh tentang teknologi pangan. Wah, berarti udah lama sekali ya Pak, Ya, sudah 22 tahun ya ya, Pak. cukup lama, cukup masih muda. Berarti Ya, sudah mengetahui banyak hal ya Pak di teknologi insya pangan Allah, Unpad ini. ya. Hmm. Kalau pengalaman mungkin Bapak boleh diceritakan sedikit nih Pak mengenai teknologi pangan Unpad itu seperti apa sih Pak? Ya, ya, teknologi pangan Unpad awalnya kita merupakan bagian dari apa namanya jurusan. Kita masih masuk menjadi fakultas pertanian. Kita di situ jurusan teknopan namanya ya. Dan prodi teknologi pangan ada di dalam. Nah, ada teknik pertanian. Ya. Kemudian akhirnya tahun 2005 kita berkembang menjadi fakultas sendiri. Dan di situ apa ada 2 prodi dan 2 departemen gitu ya, teknologi pangan dengan teknik pertanian. Nah, kemudian sekarang kita bertambah lagi 1 departemen teknologi industri pertanian dengan prodinya teknologi industri pertanian. Ya. Dan alhamdulillah kita banyak sekali capaian ya. Sekarang kita juga punya program apa namanya prodi S2-nya, kemudian kita juga punya prodi S3 gitu ya. Dan tentu saja dari hal penelitian sebenarnya banyak hal yang kita bisa kita share juga nih ke adik-adik dan sobat-sobat FPIP yang terutama ingin tertarik untuk kuliah di teknologi pangan. Berarti tadinya itu teknologi pangan adalah teknopan ya Pak? Iya, tadinya merupakan bagian dari Fakultas Pertanian dan ada perkembangan tahun 2005. Akhirnya sampai sekarang kita menjadi fakultas sendiri dan alhamdulillah berarti sudah berapa tahun kita Iksan? Sudah 17 ya? Berapa? 5 berapa tuh Pak? Waduh, saya jadi lupa matematika nih Pak. Oh, ya. Gitu ya, jadi kita sudah cukup apa namanya remaja lah kita Ya, sekarang. Alhamdulillah tapi capaian-capaian yang kita raih sudah cukup baik. Alhamdulillah Pak. Baik tadi mungkin saya akan recap sedikit ya Pak. Ya. Buat tadi ada juga dari S1-nya, S2-nya, dan juga ada program S3-nya juga Ya. Pak. Dan bahkan teknologi pangan di sini tuh sudah memiliki berbagai macam produk ya Pak, sudah Ya. menghasilkan berbagai macam Ya. produk seperti contohnya yang ada di depan kita ya Pak. Ya, mungkin Ya. nanti bisa saya ceritakan ya beberapa ini. Baik ya Pak, karena saya juga sudah kepo-kepo nih Pak, sudah Nah, penasaran banget asik. soal produk-produk di sini Ya. Pak. Iya. Oke Pak, mungkin langsung saja nih Pak, kita lanjut ke pemaparan berikutnya Pak, yaitu pemaparan mengenai program studi teknologi pangan. Kepada Bapak Bambang, kami silakan. Baik, terima kasih Teh Nisrina. Izinkan saya untuk memaparkan tentang hidup teknologi pangan. Mungkin dari fisiknya juga sobat-sobat FP bisa mengetahui ya, saya dari teknologi pangan karena gemuk ya, berarti suka makan. Waduh, Saya teknologi pangan rata-rata suka makan, enggak begitu juga ya. nggak begitu Baik, ya, Pak. program studi teknologi pangan apa namanya kita ada merupakan ada tingkatan departemennya merupakan departemen teknologi industri pangan. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan apa namanya nilai akreditasi A. Mungkin nanti bisa ditunjukkan. Kita telah memiliki izin operasional sejak tahun 1996. Nah, mungkin bisa ditunjukkan di slide berikutnya, kita sudah mendapatkan sertifikasi akreditasi A. Alhamdulillah. Kita sekarang juga lagi mengejar untuk mendapatkan sertifikasi internasional.
Nah, mudah-mudahan kalau kita sudah mendapatkan sertifikasi internasional, artinya kita sudah apa namanya ya sudah diakui secara internasional. Baik, dilanjut. Nah, tadi yang seperti sejarah yang bisa Mas Rina tanyakan, jadi kita mulai tahun 1983, nah, ada jurusan teknologi hasil pertanian dan mekanisasi pertanian. Ini masih merupakan bagian dari Fakultas Pertanian. Nah, kemudian tahun 1984 menjadi namanya menjadi jurusan teknologi pertanian atau teknotan. Jadi prodinya ada THP, teknologi hasil pertanian, alat dan mesin pertanian, teknologi tanah dan. Nah, kemudian tanggal 11 Juli 1996 prodi THP menjadi TPN. Jadi namanya tadinya teknologi hasil pertanian, jadi sekarang menjadi TPN. Memang ada beberapa program studi nama yang sama, kita ini namanya sama berarti dengan beberapa program studi. Ada juga program studi yang masih menggunakan teknologi hasil pertanian seperti di UGM, mereka masih menggunakan istilah terminologi teknologi hasil pertanian. Nah, kemudian tahun 2005 FPIP berdiri ya, berkembang dari Fakultas Pertanian. Nah, kita memiliki dua departemen, ada dua jurusan di situ ada TIP, Teknologi Industri Pertanian, kodenya TPN, teknologi pangan, kodenya TPN dan TMIP, jadi Teknik Manajemen Industri Pertanian, kodenya TIP. Nah, sejak 2014 ada penyesuaian kembali dari istilah nama. Nah, OTIP sekarang kita memiliki 3 departemen, jadi kita bertambah satu departemen baru, nah, Departemen Teknologi Industri Pertanian, sama namanya dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Nah, kemudian ada TNIP dan TIN, ya, dan TIP sendiri pangan tadi ya. Nah, prodinya ada TPN, ada TEP, TPN itu teknologi pangan, teknik pertanian, dan teknologi industri pertanian. Nah, itu yang kita alhamdulillah sampai sekarang. Ya, baik, selanjutnya. Nah, visi ya, kita visi tentu saja namanya institusi kita memiliki visi ya. Jadi apa yang akan kita raih gitu ya dalam masa depan. Nah, pada tahun 2026 program studi teknologi pangan menjadi pusat pengkajian ilmu dan teknologi di bidang industri pangan yang ramah lingkungan. Jadi ini di highlight ya ramah lingkungan, jadi harus sustainable. Jadi kita mengembangkan teknologi pangan yang sustainable dan dapat bersaing dan kompeten pada taraf internasional itu ya dia highlightnya. Jadi ramah lingkungan atau sustainable sehingga nantinya akan bisa bersaing dan kompeten pada taraf internasional. Ya. Dan bagaimana untuk mencapai visi tadi? Kita memiliki misi. Pertama di sini ada 4 misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan profesional. Jadi apa namanya kita juga banyak sekali mengundang pakar-pakar baik dari akademik maupun dari perusahaan, dari alumni-alumni kita ataupun pakar-pakar memang yang apa namanya sudah bekerja di industri sekian puluh tahun gitu. Kemudian kita juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian yang terintegrasi. Jadi artinya kita mensosialisasikan temuan-temuan yang kita dapatkan untuk bagaimana bisa mengangkat misalnya adalah ekonomi dari masyarakat. Nah, kemudian kita menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Jadi lingkungan akademik atmosfer itu harus terbentuk di kampus kita sehingga semuanya itu apa namanya berpikir kritis ya untuk kemajuan. Nah, kemudian yang keempat, kita misi yang keempat menjalin kerjasama dengan pemerintah dan lembaga lain. Nah, ini kita lakukan. Kita melakukan kerjasama penelitian baik dengan kerjasama ya, baik dengan perguruan tinggi yang lain di dalam dan di luar negeri, juga lembaga-lembaga lain, baik itu lembaga pemerintahan seperti pemerintahan daerah dan juga apa namanya perusahaan. Nah, misalnya saat ini juga kami punya penelitian dengan perusahaan-perusahaan besar, misalnya dengan perusahaan PT Giant Pineapple, tidak ada penelitian di sana. Baik, itu ya, jadi itu yang kita lakukan. Nah, mengenai bidang kajian ya, mungkin sobat-sobat FPIP ingin tahu ya, kalau kita belajar di teknologi pangan, kita belajar apa sih? Apakah makan gitu ya, tentang makan saja gitu ya. Nah, intinya adalah kita bagaimana memproduksi ya, makanan yang sehat, yang apa namanya aman gitu ya, aman secara lahir batin gitu ya. Nah, di sini kita memiliki ada bidang kajian. Bidang kajian ini turunan dari bidang kajian ini juga laboratorium. Nah, jadi yang pertama adalah bidang kajian teknologi pengolahan pangan. Jadi ini biasa mata kuliah di bidang kajian teknologi pengolahan pangan ini eh, bentuknya aplikatif ya. Misal teknologi pengolahan kopi, apa namanya teh, kakao gitu ya. Misal teknologi pengolahan apa namanya roti dan kue ya, teknologi pengolahan daging, ikan dan telur. Jadi memang aplikatif ya di mata kuliah di bidang kajian teknologi pengolahan pangan.
Jadi kita ingin membekali mahasiswa kita itu dengan kemampuan baik akademis maupun juga motoris, praktikal gitu ya, bagaimana untuk menghasilkan produk-produk tadi. Nah, kemudian di keteknikan pengolahan pangan, kimia pangan dan mikrobiologi pangan juga mensupport semua dari teknologi bidang kajian teknologi pengolahan pangan. Nah, di keteknikan pengolahan pangan kita lebih spesifik mempelajari karakteristik fisik ya, baik itu proses maupun produk yang dihasilkan itu sendiri. Nah, bagaimana nanti biar yang kita hasilkan itu produknya itu selalu sama gitu. Jadi jangan sekarang bagus, besok jelek gitu ya. Jadi kita harus mengkarakterisasi ya, karakteristik fisiknya. Nah, kalau di kimia pangan berarti karakterisasi kimianya, baik karakteristik kimia produknya maupun di prosesnya. Misalnya kita tahu produk itu kan harus harus mencantumkan label, misalnya komposisi nutrisi gitu ya. Nah, nanti mahasiswa di teknologi pangan akan diberikan pengetahuan tuh bagaimana untuk menentukan misalnya analisis proximatif kadar air, kadar protein, kadar karbohidrat, ya, kemudian kadar lemak dan sebagainya, dan juga komponen-komponen bioaktif yang lainnya yang bukan merupakan zat fisik. Nah, di mikrobiologi pangan ini yang menarik dan perkembangannya menurut saya sangat ke depannya akan sangat baik sekali ya. Karena kita tahu produk mikrobiologi pangan seperti tempe yang dahulu ya, yogurt ya, yang eh, banyak sekali ya produk-produk fermentasi itu. Nah, jadi di mikrobiologi pangan ini mempelajari bagaimana produk-produk yang tadi ya dihasilkan dengan menggunakan bantuan mikrobiologi. Kalau bantuan mikrobiologi kan kita tidak ini ya, agak lebih bebas nih dibandingkan kalau kita merekayasa dan macam-macam ya di mikrobiologi pangan gitu ya. Baik, nah itu. Nah ini untuk struktur organigram ini sebetulnya saya kebetulan ini menggantikan ketua program studi kami yaitu Pak Yana Cahyana PhD. Ini beliau sedang ada keperluan di Jakarta sehingga saya menggantikan untuk mempresentasikan tentang prodi teknologi industri. Nah, kemudian kita tadi ada kepala labnya, ada kepala lab PPP, teknologi pangan, ada Dr. Rosi Indiato, kemudian kepala lab mikrobiologi pangan ada Ibu Sri Juliana PhD, kemudian ada kepala lab kimia pangan ada Pak Dr. Edi Subroto, dan kepala lab keteknikan pengolahan pangan ada Pak Nandi Sukyames. Nah, ini untuk staf pengajarnya. Kita ada sekitar 28. Nah, ada 28, kurang lebih 70% itu kita dokter. Bahkan benar. Nah, alhamdulillah kita sudah 70% dokter. Nah, ini hampir komposisi hampir seimbang. Masih ada beberapa yang di luar negeri, yang studi di luar negeri maupun di dalam negeri. Yang di luar negeri itu ada 2 ya. Satu sudah lulus, satu insya Allah sebentar lagi di Jepang dan di Jerman. Nah, kemudian kalau yang di dalam negeri ada yang di Unpad itu sendiri, dan insya Allah tahun ini mungkin ada 2 atau 3 yang bisa lulus. Nah, ini cukup banyak ya. Jadi kita ada 1 profesor, yaitu Profesor Dr. Insur Muhammad Jali, dan insya Allah nanti juga tahun ini atau mudah-mudahan bisa tahun depan paling lama bisa kita akan bertambah mungkin 1 profesor lagi. Baik. Nah, untuk ini kita juga ditunjang oleh PLP, jadi Pranata Laboratorium Pendidikan dan Tenaga Pendidikan. Jadi adik-adik nanti kalau ada yang studi di kami di teknologi pangan, tentu saja pasti akan tidak jauh-jauh dari praktikum penelitian menggunakan laboratorium atau pengurusan surat-surat, nanti akan kita bantu. Di sini kita ada PLP sesuai tadi dengan bidang kajiannya. Kita punya lab, ada 4 lab riset sebetulnya. Lab kimia pangan, lab mikrobiologi pangan, lab keteknikan pengolahan pangan, dan lab teknologi pengolahan pangan itu sebenarnya lab riset. Kita ada 2 lab teaching, pendidikan. Jadi labnya itu lebih generik. Bahkan yang lab yang kedua ini kita lab pengolahan yang spesifik untuk pengolahan biskuit yang tadi nanti bisa saya kenalkan di sini, dan pengolahan daging ya, pengolahan daging yang insya Allah kita akan segera ajukan untuk form MD. Nah, ini ada mungkin di selain itu ada di tenaga pendidikan ada Bu sekretaris Prodi ada Bu Nenden, ada Pak Nana, ada Pak Supriyatna. Tapi untuk lab kimia pangan ada Pak Adi Saputra. Ya, nanti kalau sobat-sobat aktif yang sudah datang udah diterima, nanti pasti akan menggunakan laboratorium, bisa menghubungi nama-nama di sini. Ada TVP ya di lab mikrobiologi pangan, ada KTP, ada Teknik, dan di lab teknologi pengolahan ada Arif Nanda Gunawan. Baik,
Nah, di fasilitas sama semua fasilitas yang ada di Unpad, kita juga sebagai mahasiswa teknologi pangan yang merupakan bagian dari Universitas Padjadjaran juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di Unpad. Dan selain itu spesifik di kami juga ada ruang kuliah ya, tentu saja yang dilengkapi dengan apa namanya LCD, proyektor, dan bahkan sekarang fakultas dengan disupport oleh universitas, kita menyiapkan ruang kuliah yang berkonsep hibrid ya. Jadi karena yang tahun depan bukan semester depan ya, kita akan mulai dengan hybrid ya, hybrid learning. Nah, kemudian laboratorium yang selalu kita update apa namanya keterbaruannya. Kita alhamdulillah kalau dilihat ini kita sudah minimal sudah memenuhi syarat untuk namanya produk teknologi pangan itu harus memiliki apa saja peralatan, kita sudah jauh lebih dari minimal. Nah, kemudian kita dilengkapi dengan juga perpustakaan yang ya seperti itu. Agak lanjut. Nah, ini sekilas gambaran ini ada laboratorium. Nah, ini ada laboratorium tadi ya, ada lab teknologi, tadi ada lab kimia, lab penelitian yang ada 4 tadi bidang kajian. Jadi yang penelitian tadi itu tidak terganggu gitu ya. Jadi ketika dia penelitian, ada yang mahasiswa praktikum, diharapkan tidak terganggu. Jadi kita makanya membuat ada lab riset gitu ya. Nah, kemudian kita juga tadi ada lab pendidikan yang 1, 2, ada lab pilot plan juga, tapi lab pilot plan-nya agak terpisah dari gedung utama ya, yang tapi tidak cukup jauh, ya, sangat dekat gitu. Baik, lanjut. Nah, untuk kurikulum mungkin nanti bisa dilihat di web ya. Kita tentu saja ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, tapi untuk tingkat 1 ini utamanya wajib semua, jadi belum ada pilihan dan belum ada prasyarat. Bisa dilihat ini ya. Nah, ada 23 dan apa namanya 23 SKS dua-duanya. Siap, kita lanjut. Nah, untuk yang apa namanya semester 3 dan 4 tingkat 2 ini sudah ada prasyarat, jadi nanti makanya adik-adik yang sudah diterima nanti studi di sini harus menyiapkan studinya dengan baik, jangan sampai mengulang sehingga nanti tidak bisa ngambil mata kuliah di atasnya, karena ada beberapa mata kuliah yang merupakan prasyarat dari mata kuliah di atasnya. Baik, nah ini bisa lanjut aja, bisa cepat ini karena apa namanya nanti itu bisa dilihat ya. Nah, untuk tingkat 3 kita ada apa namanya. Nah, ini juga sudah jadi semakin naik tahunnya, jadi tahun tingkatnya ini adalah semakin kita tahu apa namanya klasifikasi belum ya. Jadi semakin tinggi ya. Jadi high order thinking skill-nya. Jadi tidak hanya mengetahui ataupun memahami, tapi udah apa namanya udah semakin tinggi tingkatnya, itu akan semakin apa namanya mahasiswa diarahkan untuk berpikir kritis ya, untuk menganalisis gitu ya, untuk memecahkan masalah gitu. Nah, jadi itu. Jadi praktikum dan pembelajaran yang dibuat ya diarahkan untuk menuju ke sana. Sehingga nanti misalnya di tahun yang terakhir itu ada mata kuliah pengembangan produk baru gitu. Nah, jadi itu seperti project. Jadi mahasiswa dikasih topik misalnya untuk mengembangkan produk berbasis apa gitu. Misalnya berbasis umbi-umbian. Nah, dia harus mengkreatif produk yang berbasis umbi-umbian itu kira-kira apa ya. Dan nanti juga harus presentasikan dan dijual gitu ya, gitu di apa namanya ya di Unpad itu sendiri, dan di apa namanya bikin seperti pameran gitu. Baik, dilanjut. Nah, ini mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan biasanya ada untuk tingkatan-tingkatan yang lebih atas ya, kalau tingkat 1 tadi tidak ada. Jadi mata kuliah pilihan ini untuk membekali kepada nanti adik-adik yang sudah diterima, saya kira-kira suka apa gitu ya. Bahkan sekarang kalau dengan kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini lebih banyak lagi pilihannya kan kebetulan, jadi bisa juga ngambil di luar kampus ya, di luar prodi dan di luar kampus juga bisa ya, seperti itu. Mangga silakan. Nah, untuk prospek lulusan kita ini bisa dilihat ada ya tentu saja ada sebagai konsultan pangan dan gizi, karena kita belajar ilmu gizi juga gitu ya, pengembang produk pangan, R&D, alat ahli pengolahan pangan, biasa dia nanti bisa jadi supervisor produksi awalnya gitu ya, bisa supervisor apa namanya quality control gitu ya, penjamin mutu pangan tadi supervisor quality control, wirausahawan. Tapi yang kita harapkan ini wirausahawan adalah yang teknopreneur yang berbasis teknologi, dan juga tentu saja akademisi. Jadi banyak juga alumni-alumni kita yang melanjutkan studi baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, silakan lanjut. Nah, itu mungkin ya
apa namanya, dari paparan saya, mudah-mudahan saya yakin ini tidak akan puas juga yang saya paparkan. Nah, mungkin nanti kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Bambang atas pemaparannya mengenai teknologi pangan. Tadi mungkin saya sedikit merecap ya Pak, mengenai yang Bapak paparkan, bahwa tadi sangat-sangat menarik pemaparannya mengenai teknologi pangan Unpad ini. Bahkan tadi teknologi pangan Unpad juga disebutkan sedang menciptakan ilmu di bidang teknologi pangan ini untuk ke arah ramah lingkungan, sustainable, dan juga diharapkan dapat bersaing di taraf internasional ya Pak. Juga tadi ada berbagai macam bidang kajian yang ada di teknologi pangan ini yang menarik banget, yang membahas perihal proses pengolahan sampai juga ke analisis mikrobanya, mikroorganismenya ya Pak. Juga fasilitas yang menarik-menarik banget. Jadi mungkin di sini bisa banget sobat-sobat FTIP melihat lebih jauh lagi nih mengenai teknologi pangan 4 karena pastinya keren banget nih kalau untuk masuk sini ya. Betul Pak? Siap. Oke Pak, kalau gitu mungkin kita sedikit mengulik lagi ya Pak Ya, seputar teknologi pangan tadi, seperti Bapak sempat bilang bahwa mungkin kita kurang nih Pak mengenai mengenai bahasan-bahasan selanjutnya gitu. Jadi mungkin kita di sini bisa mengulik lebih lanjut lagi nih mengenai teknologi pangan khususnya yang ada di Universitas Pajajaran ini. Oke, mungkin ada pertanyaan pertama adalah bagaimana proses pelajaran dan pembelajaran di teknologi pangan ini Pak? Ya, Mungkin boleh. ya, terima kasih Teh Muslimah atas pertanyaannya. Jadi proses pelajaran dan pembelajaran kita apa namanya, tentu saja di sini ada pertemuan tatap muka di kelas dan juga ada praktikum ya. Dan tentu saja nanti apa namanya, dengan student center learning, jadi kita mengembangkan juga metode-metode pembelajaran yang atraktif gitu ya. Bahkan kalau tadi yang saya bilang di akhir-akhir mata kuliah yang tingkat akhir, itu ada mata kuliah yang mahasiswa itu apa namanya, mungkin kuliahnya sebentar, tapi lebih banyak mereka itu mengembangkan apa namanya, dengan kelompoknya untuk tadi pengembangan produk baru gitu ya. Jadi tentu saja ya ini kita apa namanya, mengembangkan pembelajaran bagaimana mahasiswa itu sendiri bisa termotivasi untuk menggali ya pengetahuan itu. Ya, dari kami mungkin kita memenuhinya. Ya, jadi apa namanya, itu saja kita menyiapkan fasilitas-fasilitas, apakah itu laboratorium, ya, kemudian apa namanya, penelitian dari dosen dan mahasiswa, penelitian dosen ini selalu melibatkan mahasiswa. Bahkan kemarin di era pandemi ini, departemen membuat kebijakan karena kan ada beberapa mahasiswa itu sulit mendapatkan tempat PKL ya, karena beberapa industri apa namanya, membatasi untuk menerima dari luar. Akhirnya kita terima dan biasa mengerjakan proyek-proyek dosen. Jadi apa namanya, karena nanti sebagai apa namanya, sebagai alumni mereka kan juga bekerja di lembaga penelitian bisa. Jadi seperti itu. Jadi kita ingin membekali mahasiswa teknologi pangan ini dengan ilmu yang nantinya bisa bermanfaat dan dia tentu saja bisa terus berkembang. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tadi izin menimpalkan sedikit Pak mengenai perihal pengembangan produk. Kebetulan saya sudah di semester 7 juga dan sudah mendapatkan mata kuliah pengembangan produk, dan memang itu salah satu mata kuliah yang seru banget karena kita di situ harus mengembangkan suatu produk dengan mungkin kalau di angkatan saya mendapatkan tema plant based. Jadi di situ kita harus mengembangkan produk berbasis bahan-bahan dasar dari sayuran, tanaman seperti itu Pak. Memang ya betul Pak. Jadi salah satu mata kuliah yang sangat-sangat seru. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah gambaran perkuliahan dan praktikum secara umum mungkin di teknologi pangan ini? Ya, kalau apa namanya, praktikum dan perkuliahan ya, apa namanya, biasanya kita dalam satu semester itu ada 16 kali pertemuan gitu ya, dengan dipotong 2 kali untuk IPS dan UAS ya, jadi sekitar 14 kali. Nah, untuk kurikulum ini kita kemarin dengan adanya wabah pandemi, praktikum ini akhirnya kita buat sendiri gitu, karena ada itu beberapa angkatan yang tidak bisa praktikum biasa ke kampus, akhirnya kita buat sedemikian rupa gitu ya, jadi kita gabungkan. Nah, tapi kalau dengan kondisi normal, ini akan apa namanya, setiap perkuliahan itu biasanya ada beberapa ada praktikumnya. Jadi nanti ada beberapa praktikumnya. Nah, satu praktikum ini biasanya waktunya lebih lama. Nah, meskipun mungkin kadang satu SKS itu bisa 3 jam di lab itu. Nah, jadi apa, mahasiswa biasa diminta untuk menyiapkan
apa yang akan dilakukannya. Jadi ada logbook yang harus Iya, disiapkan. betul, Nah, betul. gitu ya. Jadi biar nanti ketika mulai praktikum dia tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi nggak apa kosong gitu ya. Ya, Nah, jadi harus tahu apa yang akan dilakukannya. Seperti itu. baik. Terima kasih banyak, Pak. Kebetulan saya juga sudah minggu praktikum. Oh ya, minggu Jadi praktikum setiap ya. hari saya mengerjakan logbook juga nih. Nah, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ada, apakah perbedaan antara teknologi pangan dengan tabur dan ilmu gizi? Nah, ini menarik sekali karena tadi mungkin banyak berpikiran ya Pak bahwa teknologi pangan ini kerjanya masak-masakan nih Pak. Nah, mungkin Pak bisa Ya, menjelaskan lebih dalam lagi nih Pak teknologi pangan. ya. Kalau kata Boga ya misalnya guna Iya, Chef Rinka gitu ya Pak. jadi apa namanya ya, kata Boga mungkin lebih ke arah, apa namanya estetik ya. Jadi dia Ya, bagaimana mengolah pangan. Biasanya juga, apa namanya levelnya nggak terbuat itu banyak. Kalau kita di sini teknologi pangan hanya untuk industri gitu ya, kalau industri. Meskipun apa namanya tentu saja dengan ilmu yang kita dapatkan kita bisa terapkan juga dalam misalnya kalau lagi apa namanya yang tidak bekerja tapi hanya menjadi ibu rumah tangga itu bisa diterapkan tuh ya, pengetahuan yang betul, betul. selama didapatkan itu untuk bagaimana mengolah makanan yang baik untuk keluarganya. Jadi berbeda, cuma kata kan bagaimana lebih ke arah food estate, bagaimana memotong gini itu ya harus yang bagaimana seperti itu ya. Nah, apa, bisa ke sana, kemudian ilmu gizi itu mungkin merupakan bagian lagi dari ilmu gizi, tapi kan memang sedalam kalau dia produksi kalau ilmu gizi berarti nanti dia ada gizi masyarakat, tapi ilmu gizi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana untuk membagi mahasiswa bahwasanya nantinya ketika dia memproduksi saat kita berwirausaha bisa menghasilkan makanan yang bergizi, yang bergizi yang bergizi seimbang. Apa sekarang kan B2SA ya istilahnya ya, apa namanya itu bukan 4 sehat sempurna lagi. Nah jadi itu jadi agak berbeda gitu. Jadi kita belajar juga gizi, tentu saja tidak salah gizi yang kalau produk tersendiri ya. Kalau produk tersendiri dia belajar gizi masyarakatnya. Nah, kita mungkin kayak gizi apa namanya bagaimana kita apa namanya bagaimana perubahan zat-zat yang terjadi ketika proses pengolahan, bagaimana kita memaintainnya, bagaimana kita menjaganya supaya tidak banyak yang hilang selama proses pengolahan. Seperti itu, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Berarti tadi teknologi pangan ini sangat-sangat lengkap ya Pak Insya Allah ya. mempelajarinya. Dari cara mengolahnya bahkan sampai menghasilkan produk makanan yang gizi gitu. Iya. Nah, ini selanjutnya ada bagaimana prospek kerja pasal lulus teknologi pangan Unpad. Tadi mungkin sudah ada ya di presentasi, mungkin boleh dijelaskan lebih lengkap lagi Iya. Pak. Ya, jadi apa namanya banyak sekali alumni-alumni kami yang sebar ya, yang tersebar apa namanya baik itu bekerja di instansi pemerintahan gitu ya, sebagai di pemerintah daerah gitu ya, di pemerintah daerah maupun apa namanya di lembaga-lembaga penelitian seperti di LIPI misalnya gitu ya, ataupun di apa namanya lembaga swasta ya, lembaga swasta dalam perusahaan gitu ya. Nah, kita banyak alumni yang terserap ini. Alhamdulillah penerimaan waktu tunggunya kita cukup cepat karena industri pangan itu termasuk industri yang tidak mengenal krisis tuh Ya, alhamdulillah betul. ya. Karena Jadi semua orang butuh makanan Pak. nah gitu sekarang bermakan dan minum sehingga ini. Nah jadi itu pasca ini lulus dan yang sebenarnya kita dorong juga adalah bagaimana lulusan ini pemerintah juga program pemerintah yang mendorong sekarang semua sivitas akademika juga mengarahkan berwirausaha. Jadi menciptakan peluang gitu ya dengan ilmu yang dimiliki. Nah makanya banyak sekali hibah-hibah yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh Universitas Pajajaran untuk merangsang siswa untuk nantinya kalau setelah lulus tuh bisa mempraktekkan ilmunya gitu ya. Jadi ada CPTBP gitu ya, calon perusahaan apa ya, pemilik perusahaan berbasis teknologi ya, hibah seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi memang proses kerjanya kita mulai dari kan juga itu banyak karena universitas kan kalau S1 itu masih bersifat universal ya. Jadi artinya masih apa namanya bisa akhirnya bisa cocok kemana aja. Ada yang banyak kita alumni kita bekerja di bank misalnya, ya, di bank. Tapi biasanya dia di banknya juga nanti untuk menganalisis kelayakan. Misalnya ada apa prinsip ya ketika ada yang untuk usaha ya dia di bidang kita diberikan juga pelajaran itu bagaimana mengevaluasi gitu ya apa namanya
rencana daripada bisnis ya. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak. Berarti emang Hmm. luas sekali ya Pak Iya, mengenai situasi alhamdulillah. di Ya. sektor pangan ini. Keren. Nah, terakhir mungkin nih Pak, karena tadi saya sudah mungkin dari sobat di sini buat saya nih sudah penasaran banget Pak sama produk-produk yang ada di depan sini. Nah, ya. Mungkin boleh banget untuk menceritakan mengenai produk-produk itu bagaimana sih Pak Iya. produknya ataupun Iya. apapun itu. Ya. Baik, terima kasih. Apa namanya? Saya akan mungkin cerita ini yang kita bawa di sini sebenarnya hanya sangat sedikit sekali dari yang kita miliki gitu. Ada beberapa misalnya di ini ada biskuit Bonisa. Ini apa namanya? Biskuit Bonisa ini adalah biskuit yang kita katakan jadi ada prebiotik dan probiotik. Nah, jadi biskuit ini apa namanya sangat sehat. Jadi kita sekarang yang kita perlukan bukan hanya zat gizi saja, dan komponen bioaktif, komponen fungsional gitu. Komponen fungsional di sini adalah prebiotik dan juga bakteri probiotik. Nah, ini biskuit ini apa namanya kita tempat produksinya ada di lab sendiri dan sudah memiliki halal dan juga PIT. Nah, kemudian kami juga mengembangkan ini propolis. Jadi prodi kita ini termasuk yang ini propolis ini nutraceutical. Jadi salah satu staf kami dari bidang kajian kimia pangan mengembangkan propolis. Nah, propolisnya bahkan sekarang juga bukan hanya menjadi tetes seperti ini, bahkan juga kita menjadikan minuman. Jadi minuman jadi propolis powder ya, minuman dicampur dengan creamer enak. Jarang banget tuh propolis powder. Iya kan Jarang selama ini kan mendengar saya. berpikirnya kan ditetes saja ya, nah, seperti Iya. itu gitu. Nah, kemudian ini yang menarik ya. Misalnya ini adalah honey powder ya. Dengan teknologi pangan kita bisa tahu ya, kalau misal sobat-sobat FKIP yang tidak kuliah di FKIP, nggak tahu nih caranya bagaimana mengeringkan madu. Anda ngeringkan sekarang sampai lulus nggak akan kering madu. Kalau nggak tahu tekniknya nggak akan kering. Iya. Nah, gitu ya. Nanti kita ini ya. Jadi ini honey powder ya. Apa namanya? Kemudian juga ini ya, kita mengembangkan juga makanan dan minuman tradisional. Ini misalnya ini bubuk. Bubuk ini adalah kenapa sih ada dua nih? Ini bubuk ini kalau dilarutkan jadi akan seperti ini. Ini adalah wedang uwuh nih. Wedang uwuh. Nah, wedang uwuh dari minuman khas dari Jogja ya. Minuman dari Jogja. Nah, kita menggunakan ekstrak-ekstrak. Jadi nggak ada ampasnya nih. Kan kalau kita beli yang sekarang masih tradisional kan masih irisan secang, Ya, kayu betul, secang betul, kering betul. gitu ya. Ada kapulaga keringnya, ada Ya. irisan jahe merah keringnya. Nah, ini kita semuanya kita buat menjadi ekstrak. Jadi apa namanya? Praktis. Jadi langsung kita ini bagus sekali buat masuk angin ya, secara empirical ya. Ini kita buat produk prototype ya. Kebetulan salah satu di staff kami ada yang mengembangkan olahan rempah-rempah. Rempah-rempah itu ternyata kan mengandung komponen bioaktif yang apa namanya bukan hanya buat bumbu saja, sekarang buat minuman juga. Nah, ini yang kalau mungkin ada adik atau sobat-sobat FKIP yang tanya, nah, ini seperti ekstrak-ekstrak nih. Ini ekstrak secang. Ini ekstrak secang. Ini dibuat dari 1 kilogram kayu secang nih. Wah, keren, keren. Nah, jadi kalau kena ini apa namanya ini merah namanya. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan teknologi ekstraksi ya. Nah, kemudian dengan secang tadi, secang kan warnanya merah ya. Nah, kita bisa membuat nih madu jadi warnanya menjadi madu merah. Ada madu merah, ada madu hijau ya. Nah, jadi ada pigmen alami nih. Nah, kita bisa gunakan. Nah, kemudian juga di sini ada ekstrak apa namanya jahe merah. Nah, ini jahe merah yang lagi naik daun. Nah, ini ekstrak-ekstrak ini adalah produk antara. Nah, ini negara kita termasuk yang kekurangan nih produk-produk antara ini. Kita rata-rata masih impor. Masih impor. Nah, kami mengembangkan produk-produk antara ini. Jadi produk antara ini nanti bisa dipakai oleh industri ya untuk membuat produk akhir seperti misalnya tadi contohnya ini ya misalnya minuman serbuk wedang uwuh misalnya seperti itu. Tapi kita banyak sekali ya apa namanya mengembangkan apa selain yang ini ya di kami ada apa namanya penelitian yang tentang pati juga ya pati yang apa namanya yang memiliki apa slowly digestible starch jadi yang dicernanya itu lambat. Nah, jadi kan sekarang ada isu diabetes gitu ya isu diabetes yang sangat melanda dunia dan juga termasuk negara kita seperti itu. Jadi staf kami juga mengembangkan. Nah, banyak ya yang dikembangkan juga ada kita juga tadi yang sustainable yang kita mengolah limbah juga. Oh, mengolah limbah juga. Misalnya ada apa staf kami yang mengolah limbah dari olahan apa namanya keju ya olahan keju ya whey-nya itu dimanfaatkan jadi whey
apa namanya protein gitu, whey protein daripada susu yang dari keju tadi yang dikeringkan. Nah, ini aplikasinya banyak ya, jadi buat produk-produk pangan. Jadi banyak sekali ya. Jadi kita memanfaatkan bagaimana yang tadinya tidak berharga gitu ya, dan tidak memiliki nilai tambah, ini jadi memiliki nilai tambah. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin sekilas saja nih apa namanya, mungkin bagi sobat-sobat FT yang diharapkan jadi apa namanya, ada buka gambaran gitu. Jadi yang kita kembangkan ini sesuatu yang mungkin tadi sama nothing is impossible. Jadi kayak tadi, oh, madu kok bisa kering gitu ya, Iya. nah gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya nggak akan bisa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak. Nothing is impossible. Iya, Seperti kita tahu tadi, madu kalau kita nggak tahu cara pengeringannya, ya nggak tahu ya Pak. iya, Makanya masuk gitu. teknologi pangan ya Pak. Gitu, seperti itu. Jadi memang banyak sekali ya Pak Iya, produk-produk yang dihasilkan dari teknologi pangan. iya, Tadi dimulai dari biskuit simbiotik, terus juga ada madu ini madu merah ya Pak. iya. Terus tadi ada apalagi tadi Ada Pak propolis, ada propolis, ada ada jahe ya Pak. iya, Terus ekstrak wedang ya. sama ada kayu apa? Kayu secang. Kayu secang. Nah, ya ini pasti teman-teman sobat-sobat F di sini pada penasaran ya mengenai Iya, produk-produk di sini Pak. Dan mungkin produk-produk ini tuh memiliki banyak manfaatnya ya Pak. iya. Pastinya untuk kesehatan tubuh, untuk apapun itu ya Pak, baik banget untuk kesehatan. Mungkin apa kalau jika boleh tahu nih Pak, kira-kira produk-produk ini bisa dibeli di mana ya Pak? Ya, sebagian ada yang sudah kita komersialisasi, sebagian masih menunggu investor. Oh, Kita ada yang sudah komersial, kayak propolis sudah komersial, yang wedang uwuh ini juga dari dalam rangka komersial juga sudah. Ya, kita untuk melangkah itu kan kita perlu ini ya, kita menyebarkan beberapa produk prototipe ini ke calon-calon investor gitu ya. ya, apakah mereka tertarik atau tidak gitu ya. Karena sudah dicoba ini, kebetulan wedang uwuh sudah dicoba sama orang-orang Jogja, Ya. teman-teman Jogja, katanya sudah mirip dengan yang aslinya Oh, gitu kan. alhamdulillah. Iya, jadi apa namanya, cepat gitu ya, cepat larut gitu kan, nggak susah ini. Seperti itu. Gitu. Bentuknya juga cantik kan. Iya Pak, Heeh. betul. Dan saya masuk angin minum ini cepat sembuh. Oh iya Pak. Wah, Iya. kebetulan saya sering masuk angin ya Pak. Mungkin Iya. harus coba kali ya Pak. Nah, ya nanti habis ini ya diminum ya. Ya, Iya. karena tadi saya juga ketek banget Pak sama yang ini bubuk ini Pak. Hmm. Karena biasanya orang tua saya tuh masih nyeduh Pak. Dan Oh ya, memang dimasak ya. ya dan membuang anpasa dulu baru diminum Iya. gitu Pak. Tapi ternyata ada cara yang lebih mudah ya Pak Iya. menggunakan bubuk-bubuk dari Ya, wedang ini ya Pak iya. tadi. Ya. Kita mengembangkan dulu, kita ekstrak dulu komponen aktifnya, kemudian komponen aktifnya itu sebagai produk antara untuk kita mengolah menjadi. Ya, banyak sekali ya, industri itu udah pakai yang kayak begini. Ya, Oh udah iya. pakai negara ini. Jadi ekstrak-ekstrak ini selama ini masih katakanlah masih import banyaknya, masih import. Jadi sangat bagaimana ini nilai tambah ini jangan pergi keluar, tapi datang ke negara kita sendiri. Kita harus mengembangkan ini. Ya, betul sekali. Nah, itulah teknologi pangan maksudnya gitu. Jadi kita bisa kemandirian, jadi bukan hanya ketahanan pangan, tapi kemandirian juga penting. Jadi kita bisa, apalagi negara kita kan negara tropis Ya, yang apa namanya, matahari bisa sepanjang tahun. Jadi artinya kita bisa menghasilkan produk sepanjang tahun. Seperti itu. baik Pak. Semoga tercapai ya Pak, Amin, kita dapat amin. Ya, bersaing di ya, ranah internasional amin. ya Pak. Ya, Amin. Nah, kalau begitu Pak, mungkin pertanyaan tadi termasuk pertanyaan terakhir dari sesi kita kali ini nih ya, Pak. ya. Sebenarnya saya masih ingin menanyakan kembali nih Pak mengenai teknologi pangan, tetapi karena keterbatasan waktu yang ada, jadi mungkin segitu dulu Pak mengenai program studi teknologi pangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bambang Nur Hadi yang telah hadir pada hari ini dan juga kepada Sobat F-Tip yang telah menyaksikan Ayo Kenal F-Tip program studi teknologi pangan. Mungkin sekian dari saya dan mungkin apabila Pak Bambang ada closing statement boleh untuk teman-teman Sobat F di sana. Ya, sobat-sobat FT jangan ragu untuk terus apa namanya belajar dan cari informasi ya. Apa itu teknologi pangan dan apa namanya kami teknologi pangan 4 sangat menunggu kehadiran teman-teman semua untuk bisa bergabung dengan kami. Kita bersama-sama membangun apa namanya pangan yang mandiri dan berdaulat untuk bangsa kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Bambang Nur Hadi. Sekali lagi saya ucapkan. Kalau begitu, saya Nisana Konita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Waalaikumsalam menyaksikan Ayo warahmatullahi Kenal wabarakatuh. FT. Dadah.